so complicated when it hurts. Oke, halo semua, dan ini adalah video terakhir kita untuk MotoGP 23 karir musim ke-6, di mana title decider akan segera terjadi di antara Pecco dan juga Race Rio. Karena sekarang ini di seri Valencia tersisa 2 pembalap saja yang memiliki kans kuat untuk meraih juara dunia, karena dari kedua pembalap ini memiliki jarak poin yang sangatlah tipis, yaitu minus 2 poin saja, yang mana Pecco Bagnaia menjadi pimpinan klasemen sementara waktu. Oke, di sini Pecco udah ngeklaim dia menjadi juara dunia. Ini agak aneh karena baru masih ada satu race lagi, entah kenapa Pecco Bagnaia emang klaim dirinya menjadi juara dunia. Ini agak aneh. Apakah ini mungkin bug yang ada di MotoGP 23? Ya, siapa tahu kan. Kita bakal balas dengan komentar yang sangat-sangat ya negatif juga, ngimbangin apa yang dilakukan sama Pecco Bagnaia di MotoGP World. Joan Mir juga memiliki respon yang kurang bagus untuk kita, tapi karena kita pengen gabung sama Honda, maka kita bakal baikin Joan Mir. Kemudian di atas ada chatnya atau post dari Fabio Quartararo yang ya dia pasrah aja intinya dan bersiap untuk nanti di next season. Nah guys, sesuai dengan apa yang sudah terjadi di sesi kualifikasi, ternyata kita di Valencia Grand Prix akan memulai start dari posisi ke-14 karena kita gagal tembus di Q2 atau kualifikasi kedua. Dari sini sudah kelihatan susahnya kita bersaing di level 100%, yang memang ini ngebuat kita kayak berasa frustasi banget karena gap antara kita sama Jack Miller itu sangat tipis sekali. 4 pembalap memiliki gap di bawah 0,081 detik cuy. Itu sangat tipis sekali dan kita gagal. Gue masih ragu apakah bisa menyusul barisan depan di lap pertama. Ini Valencia, tracknya agak tricky, lurusan juga cuma sedikit. Yang kalau misalkan di Qatar kemarin kita masih bisa lah untuk bisa kenceng, tapi di Valencia itu kebanyakan para pembalap kencengnya sama dengan kita, yang otomatis jika ditambahin levelnya menjadi 100% itu pasti bakal lebih sulit lagi. Jadi hari ini Valencia GP gue rasa akan menjadi tempat di mana kita bakal mengubur mimpi juara dunia bersama Yamaha Factory atau Yamaha Monster Energy. Lihat tuh, Luca Marini, Pecco Bagnaia berada di barisan depan. Itu komplit sekali, paket komplit bagi Ducati. Apalagi klasemen tim, Ducati udah juara. Klasemen pabrikan, Ducati juga udah juara. Tinggal 1 gelar lagi, klasemen rider atau kejuaraan rider championship. Tinggal Pecco finish di posisi pertama saja, itu udah fix Ducati bakal meraih triple crown di musim ke-6 ini. Tapi inget, kualifikasi biasanya itu beda dengan race-nya. Oke, kita meskipun start ke-14 tidak menutup kemungkinan kita bisa start bagus dan lap pertama bisa mengovertaking banyak pembalap sekaligus ya. Jadi semoga aja di race kali ini ada sedikit mukjizat bagi Race Rio. Nah, kali ini kita bakal menggunakan kompon ban medium. Pecco sendiri juga sama medium dan ya gue rasa kita kalau ngepost dari awal mungkin bakal kehabisan ban nanti di 2 atau mungkin 3 lap terakhir. Semoga aja dengan souter yang gak terlalu tinggi bisa menghemat penggunaan ban kita. Kalau gitu langsung saja kita mulai untuk last race MotoGP Valencia season ke-6. Oke semua, dan inilah dia bursa race kelas MotoGP Valencia last race season ke-6, it's on the way. Start kita lumayan bagus menuju turn 1. Kita overtaking Bezzecchi dari tengah dan sekarang berhasil masuk di traffic pembalap untuk pertarungan di barisan depan. Dan kini Fabio Quartararo melawan, namun di turn kedua Race Rio bisa lepas. Dan kini kita langsung berada di posisi ke-7 overtaking Brad Binder untuk posisi ke-6 dan Pol Espargaro kita overtaking, namun Pol masih bisa mendefend dari inside line.
Yellow berkibar. Nah, kini kita pasang Juan Mir. Dan akhirnya Rizrio berada di posisi kelima besar. Dan kini giliran Alex Rins dan juga Paul Espargaro yang harus kita overtake. Namun sayangnya mereka berdua masih bisa kembali melawan. Pecco Bagnaia take the lead. Ikutin kemarin ini sama juga Alex Rins. Nah, kita overtake Paul Espargaro. Nice sekali. Dan Alex Rins pun kita overtaking di sektor number 3. Dan di exit turn ke-8 Rizrio berhasil mengungguli Honda LCR. Oke, guys, sektor 3. Oh, hampir nabrak Luca Marini. Nyaris saja kita berbenturan dengan Luca Marini. Yang mana Luca Marini harus bakal mendefend sosok Pecco Bagnaia sebagai rekannya di tim Muni atau di akademinya Rossi cuy, di Akademi VR46. Oke, entry last corner, exit corner. Disinilah Yamaha sangat kalah telak dengan pesaing lainnya, bahkan seorang Paul Espargaro dengan gas-gas alias RC16 bisa menyusul di exit corner tadi. Tapi di entry corner turn 1 kita jelas lebih unggul. Disitulah jimat yang kita nantikan. Kita overtaking Marini, namun Marini masih berhasil untuk melawan kita dari outside line, yang mana Marini sekarang masih bertengger di posisi kedua. Tapi kini ada celah, ada momentum, langsung kita overtaking di turn ke-5. Tapi Luca Marini masih terus memberikan serangan hingga sekarang kita gagal meng-overtaking Marini. Oke, ada peluang momentum. Langsung saja kita bisa siap meng-overtaking Marini di entry corner tikungan ke-8. Langsung kita mulai overtaking. Kita dive boom dan alhasil manuver kita berhasil meng-overtaking Luca Marini di sektor ke-3. Namun Francesco Bagnaia sudah terlanjur jauh dengan gap waktu 1 detik lebih sekian. Dan sekarang last sektor kita bisa melihat sama-sama bahwa Pecco Bagnaia sudah mulai ngecil dari pandangan kita, yang berarti Pecco perlahan mulai menjauhkan dirinya dengan pembalap kita, yaitu Rizrio. Lap kedua akan segera selesai. Masuki lap ketiga. Apakah di lap saat ini atau di lap ketiga potensi YZR M1 apakah mungkin bisa kita maksimalkan melebihi batas guna bisa menyusul Francesco Bagnaia yang mengendarai Ducati Desmos edisi GP23 atau motor dengan spek yang paling unggul untuk pabrikan Ducati. Berasa dengan level segini bisa lebih menampar kita, memberitahu dengan jelas bahwa inilah performa Yamaha yang asli, yang ngebikin para pembalapnya frustasi, yang mungkin beberapa kali bisa meraih podium, bersaing di barisan depan. Cuma dengan level segini kita kelihatan jelas tidak bisa untuk apa-apa dari Ducati Desmo GP23. Yang gue rasa jika kita pengen meraih gelar juara dengan level segini, gue rasa hal yang paling tepat untuk kita adalah beralih tim atau beralih motor. Kita mencari yang lebih powerful lagi, yang sama-sama menggunakan mesin V4 agar bisa mengimbangi Ducati cuy. Kalau kita gabung Ducati itu udah bosen dia, jadi kayak pengen gabung sama pabrikan lain selain Ducati dan juga Yamaha. Entah itu Honda, kemudian KTM, Gas-Gas, atau mungkin Aprilia. Tapi yang jelas saat ini di persaingan MotoGP karir kita di musim ke-6 itu di 4 besar ada Pecco Bagnaia dengan Ducati, kemudian ada Yamaha dengan Rizrio, dan juga ada Jorge Martin serta Joan Mir. Nah, Ducati udah jelas emang unggul telak cuy, soal performa dan juga soal tenaga motornya. Yamaha mungkin unggul karena kemarin kita menggunakan level 100 yang masih bisa kita kalahin para pembalap Ducati. Tapi naik di level segini itu udah mulai kelihatan susahnya pakai Yamaha cuy. Yang paling kerasa itu ketika di exit corner, yang performa motor kita melempem banget, gak bisa diajak ngegas cuy. Nah, Joan Mir dengan Repsol Honda itu jujur kayak cukup menyita perhatian. Kenapa? Karena di selama paruh musim kedua kita masuki itu Joan Mir
sering sekali berada di zona podium. Bahkan dia sempat meraih kemenangan. Bisa gue bilang performa Honda saat ini di MotoGP karir kita di musim ke-6 itu lumayan bagus, yang gue rasa bisa kita pakailah buat ngelawan Ducati Desmo GP23. Ya barangkali yang sama-sama menggunakan mesin V4R bisa lebih untuk mengimbangi bagian akselerasi dari Ducati. Kalau pengereman gue rasa semua hampir sama-sama enak. Yang penting kita aja gimana cara ngebrakingnya. Jadi gue rasa dengan kita mencari motor yang lebih powerful, gue rasa itu bisa kita untuk pakai untuk mengalahkan Pecco Bagnaia di next season. Misalkan kita hari ini tetap kalah dari Pecco, karena sekarang ini kalau kita nggak bisa finish depan dari Pecco Bagnaia, kita akan kalah dari perebutan gelar juara dunia. Jadi gue rasa kita hari ini kayaknya udah kelihatan nggak akan juara dunia, karena udah berkali-kali mencoba menyerang seorang Pecco Bagnaia, tidak ada hasil. Kita kenceng di lap berikutnya, si Pecco makin kenceng lagi. Kayak dia kepancing buat ningkatin seluruh potensi dari Desmo GP23 cuy. Tapi emang sih jujur ya, waktu kita pakai Ducati di musim kedua, Ducati Desmo GP23 yang setim sama Pecco Bagnaia, itu harus jujur gua akuin, performanya emang enak banget. Soal tarikan akselerasi, enteng banget cuy, kayak langsung nendang performanya. Tikungan cornering high speed itu juga enak banget. Sama kayak kemarin di GP Qatar kita balapan ngelawan Pecco di GP Qatar di tikungan high speed, Ducati memang sudah bisa kita bilang kayak melampaui Yamaha. Jadi gue rasa emang ya seperti yang sudah dikatakan beberapa media besar MotoGP yang mengatakan Desmo Series GP23 merupakan motor terbaik di grid saat ini. Nah sekarang kita bisa ngeliat sendiri gimana performa Pecco Bagnaia yang aslinya di level segini 110% dan juga level asli dari Yamaha yang udah kelihatan bobroknya. Sebenarnya masalah Yamaha yang gue rasakan tuh di bagian akselerasi. Itu aja sih yang masih lemes banget. Dan kita pun nggak ada kita nggak terlalu tahu menau gimana cara ngembangin motor yang seharusnya kita naikkan yang kurang, itu kita masih belum tahu pasti. Dan kemarin kita kan sempat kayak masih belum bisa ngepegang seluruh pengembangan motor karena ada Fabio Quartararo sebagai tim leader. Nah sekarang ini kita udah menjadi tim leader dari Yamaha Factory, namun sayangnya kita udah nggak di tim ini lagi. Kita udah nggak putuskan buat hengkang dari tim Yamaha Factory karena udah kelihatan nih udah bosan juga. Yang utama karena udah bosan, yang kedua karena emang nggak bisa kita buat untuk fight di baris depan. Padahal di perbandingan performa tim itu Yamaha berada tepat di urutan kedua untuk perbandingan performa tim, di mana Ducati masih menjadi yang paling unggul. Jadi gue rasa dengan kita nanti pindah ke tim yang lebih bagus potensi akselerasinya seperti Honda atau KTM, itu kita memiliki potensi itu bisa meraih atau bertarung lagi ngerebutin titel juara dunia di level yang lebih tinggi, level 110% cuy. Jadi gue rasa itu akan menjadi hal yang sangat bagus jika kita jalani dengan bergabung dengan tim lain atau pabrikan lain di next season ketimbang bertahan sama Yamaha cuy. Oke guys, masuki last lap. Cuaca berubah menjadi mendung dan nampak jelas Francesco Bagnaia sudah sangat sangat mustahil banget buat kita kejar. Andai pun ada mukjizat, paling-paling ya si Pecco Bagnaia mengalami insiden yang ngebuat dia crash dan bisa kita kejar di sisa lap terakhir ini. Cuma masalahnya itu hal yang sangat konyol yang kita inginkan, karena nggak boleh dong kita ngarapin hal buruk kepada musuh-musuh kita. Kita harus tampil sebagai laki-laki yang sangat nyata ya. Kita harus bersabar, harus legowo, pasrah nerima keadaan. Andai pun memang nggak bisa atau gagal meraih titel juara, ya udah masih ada next season cuy. Untuk bisa kembali ngelawan Pecco Bagnaia, atau juga gelar kita lumayan banyak. Ducati juara sekali, kemudian Yamaha juga juara sekali. Oke, last corner guys. Finally, race Valencia Grand Prix sudah selesai.
Pecco Bagnaia mengamankan atau mengunci titel juara dunia musim ke-6 dan Rizrio gagal, hanya bisa di posisi runner up saja secara keseluruhan. Luca Marini stay di podium 3 dan di luar itu ada Espargaro, Juan Mir, Maverick Vinales, Juan Zarco, Miguel Oliveira sama Enea Bastian ini yang masuk di posisi 4 hingga posisi 10 besar. Sementara itu di urutan 10 ke atas ada Pol Espargaro, Jorge Martin, Raul, Rins, Miller, Binder, Bezzecchi dan juga Marc Marquez. Tapi emang sih Juan Mir kayak hari di musim ini kayak benar-benar lebih kuat bang ketimbang Marquez, yang gue rasa Juan Mir akan segera menjadi tim leader di Repsol Honda. Oke guys, masuk di klasemen rider. Ya bener banget, kita ketinggalan 7 poin dari Pecco Bagnaia yang sudah fix ya Pecco meraih titel juara dunia untuk musim ini atau season ke-6 bersama Ducati Factory. Nah pastilah Pecco akan segera menggunakan nomor 1 lagi untuk next season atau season ke-7. Jorge Martin di podium 3, Juan Mir di posisi keempat. Setelah itu untuk posisi yang paling terakhir ada Fabio Di Gia dengan 0 poin cuy. Sangat beda dengan versi realnya di MotoGP 23. Oke, masuk di klasemen tim guys. Kita bakal cek Ducati Factory meraih kemenangan. Kita di posisi dengan tim Yamaha Factory serta Premapan Racing yang berada di posisi 3, dan di posisi paling akhir ada LCR Honda Idemitsu. Nah, langsung berikan tentu saja kita masih yang paling unggul dan berhasil menyabet titel juara pabrikan. Sementara itu 3 besar ada Yamaha dan juga Honda, dan gas-gas KTM Aprilia di posisi 3 terbawah. Oke, akhirnya race kali ini sudah kita selesaikan dengan hasil yang cukup menyedihkan, tapi nggak apa-apa. Persaingan masih panjang dan masih ada season yang kita bakal memulai petualangan baru dengan tim baru juga pastinya, dan juga dengan motor yang pastinya akan kita buat nge-push lagi habis-habisan. Jadi oke semua, langsung saja mengakhiri video kali ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi untuk MotoGP Karir di next season atau di episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys. Sampai jumpa dan selamat buat Pecco serta Ducati Factory.